Nah, jadi kita akan belajar dari Ika bagaimana perjalanan dirinya untuk menemukan jati dirinya ya. Nah, menemukan dirinya. Emang dirinya kemana? Jati dirinya kemana gitu Iya, kan? selama ini Jati diri kemana itu apa ya? sih? Terus gimana Jati diri kok nemuinnya? Nah, dicari-cari. ya Iya. prosesnya. Nah, kita akan belajar dari Ika. Silakan Ika. Ya, terima kasih Ko Abe. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bernadette Ika. Boleh dipanggil Ika. Saya ibu dengan 2 putra dan putri. Usia saya 47 tahun. Saat ini saya bekerja freelance ya gitu. Saya belajar penyembuhan dengan tenaga prana itu sejak 2016. Waktu itu ada di satu kelompok sharing teman. Kemudian saya belajar secara resmi international certified di Kamsa Pranic itu, dan sampai sekarang ya. Ya. Oh, Mbak Rosalia ada di sini ya. Ternyata dunia ini sempit ya. Iya, iya. Iya. Nah, singkatnya bagaimana saya menemukan gitu. Dulu waktu saya kecil, umur 8 tahun, saya pernah bertanya gitu kan. Saya ini siapa sih gitu. Ini kok saya lahir dengan papa mama seperti ini gitu ya. Jujur kehidupan saya, masa kecil saya sangat bahagia, semuanya tercukupi. Jadi tidak ada tantangan yang luar biasa waktu itu gitu. Sampai akhirnya saya lulus ya, kemudian bekerja, bekerja juga udah settle. Kemudian mama saya kasih waktu itu iklan suruh ngelamar jadi pramugari di SQ gitu kan. Wah, ini pekerjaan apa nih gitu kan. Akhirnya saya diterima. Dan 4-5 tahun saya bekerja di situ, dan disitulah dimulai perjalanan hidup. Ya, ya apa? Orang-orang mungkin melihat pekerjaan itu pekerjaan glamour dan uangnya banyak, tapi resikonya juga tinggi. Dan di situ justru saya belajar untuk pada saat kita melintasi dari negara ke satu negara, di situ saya cuman ingat kita ini kecil banget. Kalau setiap take off dan landing saya pasti berdoa, dan cuma satu doa itu aja. Satu doa yang saya ulang-ulang, dan puji Tuhan sampai saat ini saya ada di sini, selamat, tidak kekurangan apapun. Dan setelah 5 tahun menjalani kehidupan keliling dunia itu, saya kembali lagi ke Indonesia dan dimulai lagi perjalanan hidup yang berikutnya. Singkat kata, Singapura Airlines itu berarti perjalanannya luar negeri semua ya? iya, luar negeri semua. Oh, berarti semua benua Eropa, Amerika semua udah Afrika juga udah. Udah. Oh, ya? udah semua. Kecuali satu, saya kepengen banget ngeliat aurora, belum kesempatan. Oh ya. Dulu belum Iya. zaman Instagram sih ya. Kalau udah ada Iya, Instagram ya. kalau dari Instagram pamer dong, enggak. Salah satu pelajarannya. Jadi ya belum ada itu, jadi ya udah, kamu hanya menjalani itu sendiri gitu. Nah, itu pada saat jadi pramugari itu, setiap kali saya landing, pasti yang saya cari gereja waktu itu gitu. Sampai saya dapat julukan The Flying Nun. Nah, terus saya juga pertama kali
berkenalan dengan dunia gemerlap itu juga pada saat itu, tapi itu juga masih dalam kontrol karena iya pertama kali saya mabuk juga di situ gitu kan. Dan orang yang pertama kali saya hubungin adalah papa saya. Saya telepon papa saya, Pak, saya mabuk gitu kan. Terus kata papa, gimana, kapok nggak? Iya kapok, tapi ternyata enggak. Ya karena waktu itu masih muda ya gitu kan. Oh, Masih nggak muda. kapok. Tadi tadi Diulang bilang lagi. kapok. Oh iya. Iya. Nah, tapi itu bagian dari perjalanan hidup saya juga gitu ya. Terus udah itu kan 5 tahun. Nah, lucunya tuh sama 5 tahun di sana tuh saya nggak tertarik sama misalnya beli-beli barang yang branded atau apapun gitu, nggak gitu. Ya misalnya katakanlah satu merek mahal, nggak sama sekali gitu. Saya kasih mama gitu kan. Saya pikir ya udah buat mama, tapi ternyata sama mama ditabungin gitu kan. Dan dikembali lagi ke saya. Saya bilang, loh kok dikembali lagi ke saya? Itu buat mama. Ya. Terus setelah 5 tahun udah selesai tugas saya di sana, kembali ke Jakarta. Nah ini, pelajaran hidup berikutnya. Masalah hidup, perjalanan hidup tuh pasti meningkat setiap fase gitu ya. Setiap ini ada tantangannya. Kemudian 2000 menikah. Nah, di situ mulai yang sesungguhnya the real life. Karena baru menikah 4 tahun, terus suami saya keterima kerja di Palembang sampai sekarang 10 tahun. Jadi kita long distance relationship gitu. Dan buat saya itu nggak mudah karena waktu itu saya bertekad nggak punya nggak punya pembantu, jadi saya jalanin sendiri dan nggak satu rumah sama mama, semuanya saya kerjain sendiri. Nah, di sela-sela itulah saya belajar pranic healing waktu itu. Saya tertarik belajar penyembuhan dengan tenaga prana, dan di situ saya belajar menemukan diri saya sendiri lewat menyembuhkan orang lain gitu ya. Walaupun bukan saya yang menyembuhkan, semuanya itu dari kuasa Tuhan. Saya hanya alatnya. Bahwa ya ketemu orang-orang dengan berbagai penyakit, berbagai permasalahan itu kan saya gitu. Menyembuhkan dalam arti terkadang kita nggak puas sama kehidupan kita gitu kan. Mungkin kita kurang bersyukur atau aduh kapan sih nih suami saya balik lagi kerja ke Jakarta gitu kan. Bukannya saya nggak bersyukur dia bekerja gitu kan. Tapi karena kan deket-deket gitu kan. Ya hidup nggak ada yang sempurna, semua dijalanin sendiri. Dari situ saya mulai kebuka ngelihat teman, ngelihat kehidupan orang-orang yang datang ke saya, curcol dari mulai curcol dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya masuk masa pandemi, nah itu ada lagi tantangan berikutnya. Karena suami saya udah mau balik ke Jakarta, terus tiba-tiba dia nggak bisa balik kan gitu karena ya semuanya seperti dunia itu seperti terbalik gitu dan saya sempat ngalamin kayak krisis aduh gimana nih gitu kan kayaknya sabar tuh udah di ujung banget gitu kan gitu. Nah di situ mulai ya emosi mulai nggak stabil segala macam gitu kan. Dirimu uh, berarti ngurus anak ya dua anak kan ya? Dua anak dua kayak anak. begitu besarin kayak gitu sendiri, Iya yang sendiri. begitu. Nggak ada babysitter, Nggak pakai babysitter. terus Iya nggak pakai pembantu juga. enggak. Oh, ada Oh, sih pembantu cabutan, oh, tapi terus lagi sekalian ya. nggak lama kok, cuma setahun 2 tahun gitu. Oh, setahun 2 tahun. Habis itu saya kerjain sendiri. Iya, dan di situ ya suami saya juga sempat kesal waktu itu kenapa sih nggak ngambil pembantu gitu, nggak apa-apa biar biar saya dan anak-anak juga mandiri gitu kan, gitu. Terus ya terbukti sih anak-anak udah mulai mandiri sekarang bisa nyiapin makan sendiri, masak sendiri. Anak saya yang pertama itu SMP kelas 2 sekarang, yang 14 tahun, yang kedua 10 tahun. Iya. Nah, kemudian apa? Ya di situ. Jadi kalau dipikir
menjalani ini semuanya saya bertanya lagi sama diri saya gitu. Jadi sebenarnya masalah kamu apa? Nggak ada sih, nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada. Tapi kok seperti nggak ada puas-puasnya gitu kan. Ya kepengennya sih hidup satu keluarga utuh gitu ya. Karena saya ngeliat orang tua saya tuh utuh gitu kan. Kenapa kok saya dipisahin gitu kan? Ya dipisahinnya karena tugas dia bekerja kan. Saya pikir eh, apa? Kenapa nggak coba cari di sini gitu? Cuman ya itulah jadi konflik batin, konflik dengan suami seperti itu tuh eh, sering banget gitu kan. Apalagi kalau lagi sakit, ya udah urusin sendiri. Saya sakit sendiri, anak-anak sakit saya juga sendiri dan suami saya sakit. Nah, suami saya waktu itu pas awal-awal COVID eh dia sempat kena gitu ya. Sedih banget kan karena saya nggak ada di situ. Apa eh, dan saya pun juga nggak mau diajak untuk pindah ke Palembang. Enggak, saya maunya di Jakarta aja gitu kan. Ngerasa fasilitas lebih lengkap di sini gitu. Eh, karena kebetulan waktu itu anak saya yang pertama terapi ya, dia gifted child gitu. Jadi ada terapi kebutuhan khusus. Jadi saya pikir kalau di daerah kan nggak lengkap. Jadi lebih baik saya stay di Jakarta aja gitu. Dan iya menjalani semuanya sendiri dengan anak yang kebutuhan khusus. Jadi ya itu membuat saya gimana ya? Kayak kalau sekarang tuh nengok ke belakang, ih gila ya gitu. Saya udah sampai di sini gitu, udah ngelewatin semuanya tuh luar biasa gitu. Berkat kekuatan dari Tuhan juga. Nah, Um, bagi Kak itu diri sejati itu yang kayak bagaimana gitu loh. Apa itu diri sejati? ya, um, jadi pada saat semua masalah menerpa gitu ya, terus kita kayak udah kayak nggak mau gitu kan. Nah, semakin kita denial sama semuanya itu kan kita semakin menderita. Akhirnya begitu kita menerima, nah di situ kita ketemu sama diri kita sendiri gitu. Dan ya hidup jadi lebih enteng. Um, Tidak terpengaruh dengan apa omongan orang atau kita tidak diatur dengan orang. Jadi semua kita yang atur seperti itu. Um, Ya, saya pikir saya udah paling telat kali menemukan diri saya sendiri gitu ya. Ternyata ya nggak ada yang terlambat. Ya, pada saat kita mengatakan pada diri kita, oke, enough, udah terima gitu loh, terima apa adanya gitu, terima, ya udah, oke, begitu terima, ya udah, kayaknya enak banget kayak kayak ada yang meluk gitu ya, meluk diri sendiri gitu, kayak ketemu presentnya gitu, ketemu hadiahnya tuh, gitu. Mm-mm. Belajar dari sekeliling, dihadirkan punya anak yang harus terapi, punya suami yang harus semua apa mungkin masalah-masalah yang diberikan untuk supaya saya nggak denial lagi, supaya saya eh, apa menyadari dan mencari mencari diri saya sendiri gitu. Mm-mm. Ya. Jadi diri sejati itu kita udah tahu diri kita dan kita menerima, tidak terombang-ambing akan Ya, kiri kanan atau apa. Mau orang bilang iya, ini itu iya. ya kita tetap jalan seperti Mm-mm, itu dan mm-mm, ya inilah mm-mm, diri kita gitu kan. Eh, mm-mm, mm-mm, mm-mm. kekuatannya maupun kelebihannya, kekuatan kelebihan sama ya. Kekuatan sama Mm-mm. kekurangannya kayak begitu ya. Jadi Iya, iya, kita menerima iya. kayak begitu. Heeh, Putusan yang kita ambil juga iya, iya. kita bukan dari orang lain gitu ya. Seperti itu ya. Iya, iya, betul, betul. Heeh. Bahkan pada saat apa anak saya ya dicap kebutuhan khusus, saya sempat nggak terima kan, udah gitu kan. Itu sempat nggak terima atau saya ngulik kemana-mana gitu kan. Nah itu sebenarnya melelahkan sih gitu loh. Artinya saya sendiri belajar. Akhirnya saya jadi belajar brain gym 101, belajar kinesiologi. Jadi, nah itu mungkin Tuhan pengen aku buka mata, yuk gitu kan. Terima apa yang lagi ada di hadapan kamu gitu kan. Gitu. Ya dengan saya belajar ini
semuanya jadi modalitas buat saya pada saat teman atau orang dengan masalahnya datang ke saya juga jadi bisa bantu mereka gitu. Iya. Itu malah saya menemukan apa misi saya, siapa nih saya ini siapa sih gitu. Yang dulu pertanyaan saya, aku nih siapa sih, misiku apa sih, tugasku apa sih, akhirnya ketemu gitu. Akhirnya ketemu di situ. Ya di sini. Enggak ya panjang, perjalanannya panjang, tapi pada saat kita nengok ke belakang pendek juga ya gitu. Kayaknya udah ya terima kasih, udah nggak ada kata lain selain bersyukur sama Tuhan. Siap. Oke, Gitu. teman-teman di Gratitude ini ada yang mau bertanya langsung ke Ika, silakan atau apa ya mengenai menemukan jati diri dulu. Nanti soal anak gifted nanti dia ada seri berikutnya kayak begitu. Sekarang tanya Ika mungkin tentang dia menemukan jati dirinya, permasalahannya atau yang lagi bimbang, yang lagi bingung, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Nanti boleh tuh satu sesi lagi tentang long distance relationship ya gitu ya. Ternyata bisa gitu ya. Saya berpikir nggak Nah bisa. itu berat banget. Oh berat Iya, banget ya. adik Masih saya aja dijalani cuma ya. 2 tahun. Masih. Karena ya udah pasrah gitu maksudnya. Kalau misalnya dia Pacaran aja nekat susah balik ke loh. Jakarta, terus Ini suami belum istri tentu loh. dapat. Iya. Terkadang butuh manusia di sebelah kita kan gitu loh. Butuh ya Iya. ada anak sih, cuman kan beda ya maksudnya. Butuh teman ngobrol, butuh support, butuh macam-macam gitu. Ya seperti itu. Siap. Iya. Boleh Ika lanjut kalau misalnya ini belum ada pertanyaan, Ika Iya. lanjut lagi silakan. Iya. Iya. Ya, tapi dengan bertemu ya dengan saya belajar prana ini menjadi penyembuh dengan tenaga prana, ya saya melihat masalah orang tuh lebih berat dari saya nggak ada apa-apanya deh gitu, Iya kecil betul gitu ya. kan. Iya, jadi di situ yang bikin saya benar-benar bangkit kayak yaudah yuk gitu karena di situ akhirnya ketemu apa tugas saya, apa misi saya, what next gitu kan, tujuan hidupnya apa, semuanya akhirnya. Nah, akhirnya tahun 2018 itu saya mendirikan The Roots, mengajak orang bermeditasi juga gitu. Tapi masih kerenan meditasinya Koabe. Saya masih belajar. Iya. Sama aja. Itu yang apa yang dirimu anyaman-anyaman cerita dong. Oh Siapa tahu iya. kita Oh iya, Nah, salah satu lagi perjalanan spiritual saya itu saya membuat tali temali. Mungkin teman-teman ada yang tahu namanya makrame. Jadi seni tali temali itu bisa dibuat macam-macam, bisa di dekor dinding, terus korden, taplak meja, coaster, bahkan ditunjukin dong hasil tas, karyanya. Ada nggak? aksesoris. Waduh, saya nggak bawa. Di Oh ini mana nggak ya? bawa. Saya nggak siapin. Oh Saya iya. nggak siapin. Itu Mungkin. terapi kesepian gitu ya. Iya, benar-benar Bisa terapi kesepian benar. long Bisa distance aja kamu. relationship. Iya itu terapi. Tadinya untuk bisa diri saya sendiri gitu kan. Oh kok enak ya. Kayak meditasi juga itu karena kita harus fokus, harus tenang. Jadi kalau orang bilang meditasi itu mengosongkan pikiran, salah banget. Kita harus fokus ya kan. Fokus, tenang, begitu hilang fokusnya kan udah kemana-mana gitu. Jadi simpelnya jadi salah gitu kan. Nah tapi di makrame ini saya juga belajar pada saat simpelnya salah, cuma ada 2 pilihan. Kita ulang lagi, kita bongkar, atau kita terusin gitu. Nah, kita terusin itu jadi kayak kita melihat lukisan abstrak kan kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Cuman di beberapa orang lihat, ini keren banget lukisannya gitu. Jadi orang-orang yang cukup mengerti seni mengatakan itu bagus gitu. Padahal menurut saya, ini padahal saya salah loh bikinnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi melakukan kesalahan itu it's okay. Dalam perjalanan spiritual ya tidak ada benar, tidak ada salah, dijalani aja, dilakoni aja gitu. Siap. Ya sayang ya hasil karyanya nggak bawa ya.
Di foto, di handphone, di share di Zoom. Ada nggak hasil karya rajutan itunya? Ada dong. Ini di share aja. Oke, sebentar. Coba saya Jadi cari ya. iya, Hmm. harusnya ada. Jadi siapa tahu teman-teman nanti kalau teman-teman gratitude minat gitu, terapi kesepian. Contohnya seperti ini mungkin salah satunya nih. Ya, Oke. ya silakan. Ini Nah, seperti itu ini apa? tali temali di belakang Oh itu, ya, nah itu ya. Jadi itu ini untuk gampang nggak itu? Bagi rak. pemula susah kali yang Itu itu ya. untuk rak. Oh, itu gampang. Buat saya Oh, gampang. oh buat Nggak, dia itu gampang gampang. kok. Iya, iya. Itu semacam kayak rak, jadi ada kayu. Kayunya sih bisa dibeli karena sudah dibolongnya di ujung-ujungnya itu, segi empatnya itu. Kemudian kita buat anyamannya, kemudian diikat-ikat. Sebenarnya ini kayak pelajaran anak SMP kan, tali temali ya. Anak pramuka bikin tangga dari tali, bikin ayunan, bikin macam-macam. Jadi sebenarnya ini kayak kayak salah satu survival kit juga ya, gitu. Mm-mm. Iya, Mm-mm. oke. Ya boleh kalau ada yang berminat nanti monggo diawali Iya, dengan sesi meditasi Koabe biar lebih fokus. iya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman di sini untuk Ika, silakan. Atau kalau misalnya ada sekitar 8 orang minat untuk prakarya terapi kesepian bareng, boleh tuh. Nah, satu sesi. Kalau online saya bingung. Online bisa nggak ya? Bisa nggak sih Kak kalau online? Susah ya? Online, Harus beli barangnya dulu online. ya. Ya begitu Ya, ya, nanti kalau itu bahan-bahannya. bisa bisa saya siapkan. Jadi nanti kan itu kan udah ada apa? Udah ada kayak rumusnya ya, harus berapa meter gitu kan untuk bikin misalnya untuk bikin coaster sekian meter. Nanti saya siapin semuanya, ya tinggal saya kirim. Kalau memang mau online, saya kirim dulu ke teman-teman yang mau ikut. Nanti baru kita bikin sama-sama gitu. Ya, Mm-mm. boleh teman-teman kalau misalnya mau, misalnya ada 10 orang lah, japri ke saya aja, nanti kita pesankan bareng, kirim ke alamat Ya. teman-teman masing-masing, terus nanti kita bisa terapi kesepian bareng. Iya, terapi kesepian. Saya juga bisa selam tangan. Pokoknya semua yang pakai benang dan tali. Ya. Oh gitu, pakai benang. Nah, ini Tali kasih. tarik benang muka Mm-mm. gitu nggak ya? Tarik benang muka enggak? Yang orisinil loh nih. Enggak ada yang ditarik-tarik. Oh, siap, siap. Semuanya berkat meditasi. Iya, Jadi rajin-rajinan meditasi itu banyak banget bonusnya gitu. iya. Uh-uh. Iya. Oke, mungkin ditutup dulu secara formal untuk dimasukkan ke YouTube. Nanti setelah itu boleh informal, boleh lebih bebas lagi. Silakan, Ika. Iya, terima kasih Koabe, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing di sini. Saya juga ikut mendoakan semua teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sudah menemukan dirinya sendiri maupun yang masih mencari. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Iya. Atma Namaste. Terima kasih, Ika, atas sharingnya. Sama-sama. Sama.